أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله وبما جاء عن الله على المراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على المراد عن رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama-tama marilah kita utamakan puja, puji, rasa, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mana Allah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, salawat bertangkaikan salam, marilah kita tutur curah limpahkan kepada baginda kasih Allah, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kontak menuju zaman Toyota, dari zaman lekar penjudian menuju zaman lekar pengajian, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan zulmati ilan. Laulaka laulaka lama khalaqal arda. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, mungkin kita tidak bakal ada di dunia ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Muhtaram wal-Muhtaram yang mulia Al-Ustaz Komarudin. Ini saya hormati pula Al-Ustaz Zikari. Ini saya hormati pula Al-Ustaz Muhammad Wahyudin. Dan alhamdulillah pada Bapak RW yang sudah hadir, Bapak Gunawan. Ini saya hormati pula para asatid wal asatidah. Ini insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Ini saya hormati pula kepada Bapak Kapolres dan segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI. Hadirin yang berbahagia, beradanya saya di sini, saya diberi waktu kurang lebih hanya sedikit oleh guru saya Ustaz Komarudin, karena kalau bukan anak muda siapa lagi? Ya, kalau bukan anak muda siapa lagi yang berakhir? Mudah-mudahan banyak santri-santri, dari cowoknya, dari perempuannya, banyak santri-santri di Pondok Barat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sedikit saya akan membahas karena kita lagi akan menghadapkan Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kita berkecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh, waktunya yang sangat singkat banget. 3 alam tembusnya. Haram Aqsa itu namanya alam nasur, alam fisika, alam indrawi.
Itu masih kita jangkau. Aqsa sampai batas langit ketujuh itu namanya alam malakot, alamnya pemalaikatan. Kita juga ketemu sesuatu. Sampai batas langit ketujuh, aras, sidratil muntaha, lustawa dan seterusnya itu dinamakan alam lahir, alam ketuhanan. Malaikat juga ketemu sesuatu. Makanya di riwayat Isra Mi'raj kan malaikat Jibril nemenin sampai batas langit itu berapa? Langit ketujuh. Malaikat Jibril nemenin Rasul sampai ke alam lahir, nggak kuat malaikat Jibril. Sampai sini aja Muhammad. Aduh, begitu Muhammad Jibril kita bareng dari makannya. Cara kita bahasa Arab bahar. Jangan begitu Jibril, maju terus. Kalau udah bukan mah jangan terusin ya Muhammad. Tuh, 3 dimensi alam ditembus. Waktunya cuma sepertiga malam. Menurut otak kita ini nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman orang yang mulia Allah kok. Kalau Allah yang mau apa yang nggak mungkin. Di bocah ini pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih ya. Ini bocah ini pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ini hukum otak. Emak bapak namanya sebab, di bocah namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak, kan begitu. Itu mah hukum otak. Kalau iman mana begitu. Coba lihat Nabi Adam loh. Emak agak, bapak agak. Allah mau jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Makanya kita otak kudu tahu diri. Ya Lord. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Betul. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Allah yang mau. Maryam perempuan suci. Sayang di zaman sekarang perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Ya. Makanya di riwayat Isra Mi'raj ini kita harus meningkatkan keimanan kita. Makanya ada 3 macam perkataan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu bikin hidup jadi mudah. Kalau yang pojokan banget mau kedengeran. Kenapa? Speaker tadi ini. Yang sekarang longsor di Purworejo, kita tahu dari kamar kita televisi ilmu. Ibadahnya terasa tuh. Dulu tahun 50-an Pak, orang Purworejo kalau pergi haji 6 bulan. Ya Bang, orang Purworejo tahun 50-an pergi haji 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia orang pada pulang tuh. 6 bulan Mekah Madinah kontak. Sekarang orang pergi haji sebulan. Tuh ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Al-Quran ibadah. Pengajian malam Kamis ibadah. Dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Tanpa dorongan iman, ilmu semuanya bakalan ngawur. Saya kasih contoh. Ada namanya profesor, doktor, dia bilang gini, nanti tahun 2020 manusia udah gak tetapi perlu lagi sama guru. Pada tahun itu Ustaz juga pada bangga. Dia bilang ini nanti tahun 2020 manusia udah tetapi perlu lagi sama guru. Karena sudah ditemukan mesin yang bisa ngajar. Tahun 2030 manusia bisa mendekati kecepatan 18 juta kilometer per menit. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Maret ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100.
manusia nggak perlu mati. Kenapa? Karena para dokter sudah demikian jenisnya ditemukan sejenis pil anti malaikat maut. Itu ngaji. Kalau tanpa iman, sampai sini kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri kalau merasa lapar, lupa atas keterbatasan dan kemampuannya. Makanya di Islam ini kita harus meningkatkan keimanan kita. Iman dulu baru ilmu. Kalau ilmu tanpa iman bakal keder semuanya itu. Ya, makanya iman dulu baru ilmu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, inilah istiwa Islam Iran. Kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati, ini kan zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Hati-hati. Kiai sama dukun tipis bedanya. Makanya kita ngaji di majelis taklim, di masjid. Banyak di sini kiai kita, ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Komar, Ustaz Sukari, Ustaz Tohiruddin, dan ustaz-ustaz lainnya ngaji. Kalau kita nggak ngaji, akidah kita banyak yang mogok-mogok, akidah kita banyak yang hancurin. Hati-hati ngaji. Semua itu udah sebenarnya sumber kepalsuan semua. Dari nabi palsu ada, ustaz palsu ada. Ustaz palsu sekarang banyak banget, ciri-cirinya gampang banget. Ustaz palsu jenggotan 3 lembar kayak sepuluh itu, anakan kayaknya agak nandung ke atas. Hati-hati, dikit-dikit ngomongin bid'ah, dikit-dikit ngomongin bid'ah. Maulid dibilang bid'ah, Islamira dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah, sampai bentuk di depan masjid dibilang bid'ah. Subhanallah, masya Allah. Saya yang bentuk, bentuk kagak salah apa-apa disalahin, bentuk disalahin. Makanya hati-hati. Ini zamannya udah zaman kepalsuan semua. Dari polisi palsu, dokter palsu, sampai alamat palsu juga ada kan di Indonesia. Alamat palsu ada di Indonesia kok. Tuh ini kalau nyanyi 5 menit 50 juta nunjukin alamat palsu doang sebetulnya mah. Ustaz di masjid ada kita berjam-jam nunjukin alamat surga, boro-boro 50 juta. Kadang-kadang air kopi susu kepada kamu loh. Pokoknya maaf banget ya. Kita lebih menghargai keduniaan dari keakhiratan. Lebih menghargai burung beo daripada ustaz yang di pengajian. Burung beo mah cuma bisa calon itu. Beo tuh calon itu. Beo sejuta beo. Ustaz mah yang ngajarin di majelis, bismillahnya cakep banget, baca bismillahnya sampai bermurung, pulang ngaji yang covid 15.000. Begitu darah kita lagi, makanya hati-hati zaman sekarang, kuatkan iman kita, akidah kita. Kampung boleh berubah, wajah kita boleh berubah, tapi akidah kita jangan berubah. Pokoknya intinya hati-hati pada zaman sekarang, banyak sumber kepalsuan. Kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Ya Allah, amanna billah wa bima ja'alillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima ja'a Rasulillah ala muradi an Rasulillah. Amanna bi syariah wa saddaqna bi syariah. Pokoknya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kita akan percaya pada syariat titik.
itu yang kita yakinin. Kalau kita nggak lagi kayak gini, akidah kita banyak yang mogok-mogok, banyak yang campur tangan. Ikutin ustaz yang udah ada di kampung kita. Jangan orang-orang ikutin ngaji dimundur, ngaji kagak nanya mulu. Itu hati-hati, ikutin ustaz kita, ustaz Tomar, ustaz Sedai, ustaz Tohir. Tahu kualitasnya, kita udah tahu. Oh, ngajinya Fatul Qorib, ngajinya Sifat 20, ngajinya hadis arba'in, tahu. Jangan orang-orang mana diikutin, hati-hati. Kalau orang-orang mana diikutin, kan jadi masuk Ahmadiyah, Ahmad Husin, itu sama apa lagi itu. Ya, hati-hati. Pesan saya, kuatkan akidah iman kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, mohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah doa yang akan disampaikan oleh Ustaz sekali. Wa